Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara podcast Santri Bicara. Alhamdulillah telah hadir bersama kami dua orang santri Pondok Modern Tazaka yang akan menceritakan pengalaman mereka selama 1 semester di Pondok Modern Tazaka ini. Bersama saya, Ahmad Zaifi sebagai host Tazaka TV pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, kita akan mempersilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya sebagai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan dirinya mungkin kepada teman-teman di rumah? Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizky Nafkiansah, bisa dipanggil Iki, kelas 1D. Ya, perkenalkan nama saya Fatih Absar Muflaisin, bisa dipanggil dengan Fatih, dan saya berasal dari kelas 1B. Oke. Dengan hasil Iki dan hasil Fatih. Oke, sebagai pembuka pada kesempatan podcast malam ini, ya kan, Ala akan menanyakan kepada kalian berdua tentang apa sih pengalaman kalian berdua selama menjadi santri di Pondok Modern Tazaka ini. Ya, untuk pertanyaan yang pertama mungkin buat Iki dulu ya. Bisa nggak sih diceritain siapa sih kamu sebenarnya? Perkenalkan diri kamu lebih ke penonton dan apa yang membuat kamu memutuskan untuk menjadi santri Tazaka. Nama saya Andi Muhammad Rizky Nafkiansah. Ya, saya masuk Pondok Modern Tazaka agar mendapatkan ilmu yang banyak dan bisa membaca Al-Quran lebih baik dan bisa berkenalan teman dengan banyak. Oke, kalau untuk Fatih sendiri? Ya, saya ini karena ingin mencari banyak ilmu dan bisa melanjutkan profesi ayah saya sebagai pengusaha, dan insya Allah saya bisa menjadi ustadz yang sukses lah. Amin. Nah, kalian berdua ini kan dari kelas reguler ya? Iya. Ya, nah, berarti sebelumnya ini belum pernah menjadi santri. Nah, apa sih kebayangan kalian berdua nih sebelum menjadi santri itu, tentang santri itu kalian membayangkan santri seperti apa sih? Mungkin dari Fatih dulu. Santri itu yang saya bayangkan itu ya seperti lebih sering mandiri, lebih apa-apa dilakukan sendiri tanpa bantuan seseorang, dan mereka juga bisa melatih mental mereka sendiri kalau kita menjadi santri. Oke, kalau untuk Iki sendiri? Ya, kalau santri itu lebih kayak adabnya lebih bagus lah gitu dari orang-orang yang di luar yang bukan santri gitu, dan kayak pelajarannya tuh lebih dalam gitu. Nah, itu kan tadi itu kan adalah bayangan dari Iki dan Fatih sendiri tentang santri itu seperti apa. Nah, setelah menjadi santri Tazaka ini, pasti Iki sama Fatih kan merasakan, oh ternyata jadi santri itu seperti ini, ya kan? Bisa nggak diceritain hari-hari pertama Iki sama Fatih ini setelah menjadi santri Tazaka ini kayak apa sih? Mungkin dari Iki dulu. Ya, hari-hari pertama tuh kayak kaget gitu dari santri, kayak apalagi pas baru pertama kali bangun gitu, dibanguninnya kayak kaget jam 4 udah bangun. Itu biasanya kan kalau di rumah tuh rata-rata jam 5 atau jam 6. Terus kayak kaget biasanya yang bangunin orang tua, jadi kayak mudabir yang dibangunin gitu. Kalau buat Fatih? Kalau pengalaman saya pertama kali di Tazaka itu biasanya sama seperti Iki, karena bangun pagi-pagi, dan biasanya saya itu kadang kalau di masjid ya kadang suka nangis karena masih biasanya kalau sholat bareng orang tua. Itu hari pertama saya selalu nangis biasanya. Terus dari pengalaman tadi nih, ya dari pertama jadi santri Pondok Modern Tazaka, apa sih yang paling berkesan bagi kalian berdua, bagi anda berdua? Mungkin buat Fatih dulu. Yang paling berkesan di pondok itu di hari pertama ya kita bisa belajar ternyata rasanya ditinggal orang tua tuh seperti itu, masih ada rasa kangennya, tapi itu semua masih proses lah. Ya insya Allah di kemudian hari kita bisa menjadi orang yang lebih sukses dan lebih mandiri lah. Kalau buat Iki sendiri? Ya, kayak berkesan itu ya kayak belajar gitu bareng, ya kayak main-main bareng gitu. Oke, berarti kalau bagi Iki ini kegiatan yang dilakukan secara berbarengan gitu ya, secara bersama-sama dengan teman-teman itu paling berkesan buat Iki. Tapi kalau misalnya buat Fatih sendiri, berarti lebih bisa memaknai gimana sih rasanya jauh dari orang tua itu kayak apa, dan oh ternyata rasanya jauh dari orang tua itu seperti ini loh gitu ya. Oke. Nah, kalian berdua ini kan udah 1 semester ya jadi santri di Pondok Modern Tazaka. Ya, nah,
pasti ada dong yang namanya tantangan-tantangan ataupun beberapa kesulitan yang dirasakan selama ini. Bisa nggak diceritain mungkin tantangan apa sih yang selama ini paling berbekas gitu di atau berdua, dan gimana cara kalian berdua itu ngatasin tantangan itu? Mungkin buat Akifati sendiri. Ya kalau tantangan yang paling saya sering hadapi itu ya biasanya ketika kita misalnya mandi atau misalnya kita ke masjid, itu wajib yang namanya lari. Biasanya harus yang namanya lari. Itu awalnya saya belum terbiasa. Biasanya saya kadang suka jalan, walaupun kadang sudah disuruh untuk lari, kadang saya masih jalan. Tapi cara saya mengatasi ya saya berangkat lebih awal dan biasanya mandi lebih awal untuk mengatasi hal yang namanya keterlambatan. Kalau Vicky gimana cara ngatasin segala tantangan yang Vicky terbuka selama jadi santri di TZK ini? Ya kayak tantangannya itu kayak itu kayak punya penyakit yang susah gitu untuk disembuh. Terus cara Vicky buat ngatasin itu gini? Ya kayak media tuh yang sesuai tepat waktu gitu. Biasanya kan rata-rata kalau ngaji itu kayak pagi-pagi sebelum sekolah gitu. Biasanya kalau saya siang gitu. Itu tadi kan tantangan dari kita berdua ya, dan pasti itu bakal jadi cerita tersendiri nanti. Nah sekarang nih, kalau tadi kita udah ngebahas tantangan, sekarang kita pengen ngebahas hal yang paling kalian berdua sukai di TZK ini. Dan pasti kalau misalnya selama 6 bulan ini kalian bisa menemukan banyak tantangan, pasti juga kalian bisa banyak menemukan hal-hal yang kalian sukai di pondok TZK ini, ya kan? Bisa diceritain nggak? Mungkin dari ini? Ya kayak yang paling itu kayak event tentunya PG, KA. Ya kayak seru aja gitu. Kayak biasanya di SD kan nggak ada gitu bagi KA gitu. Di SM tuh kayak lebih ada gitu, lebih keren. Kalau buat Fatinya? Ya kalau misalnya yang paling saya suka itu biasanya ekstrakurikuler di sini lebih banyak dan lebih bervariatif untuk mengisi waktu-waktu kosong, dan banyak acara-acara spektakuler yang bisa melatih kita dalam kebersamaan, dalam kedisiplinan, dan dalam kekreatifan lah. Itu yang membuat kita betah di pondok biasanya itu. Oke. Nah dalam menjalani kehidupan santri pengundang-undang TZK ini kan pasti ada rutinitas sehari-hari dong. Iya. Nah menurut kalian berdua nih, apa sih dari segala rutinitas ini, dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi, yang membuat itu menarik itu apa? Mungkin buat tadi. Yang biasanya rutinitas yang paling menarik sih biasanya dalam keseharian yang menarik biasanya kalau nyuci itu kan rutinitas sehari-hari. Nyuci bersama itu biasanya hal yang gak bisa dilakuin di rumah tetapi bisa dilakukan di pondok. Itu yang menurut saya menarik, dan ketika kita menyuci sendiri itu bakalan capek, dan ketika kita menyuci bersama-sama itu masih rasa capeknya hilang. Ya kalau saya tuh biasanya kayak main gitu, main bareng gitu. Ya kayak biasanya kayak lagi bosan, terus gara-gara main bareng gitu bosan hilang. Oke. Nah itu ada di pondok TZK ini, itu kan ada sebuah slogan atau filsafah yang mananya itu siap dipimpin dan siap memimpin. Ya kan? Nah dari kalian berdua ada nggak sih yang jadi ketua kelas atau ketua kamar gitu? Ada. Siapa? Saya Fatih jadi ketua kamar dan ketua kelas. Oh, ketua kamar Iya. juga, ketua kelas juga. Iya. Oke. Nah kalau Iki sendiri? Sekretaris kelas. Oh, sekretaris kelas. Bawa. Nah berarti Alah pengen tahu lebih dari Fatih nih, ya kan? Fatih ini kan jadi ketua kamar dan juga sekaligus jadi ketua kelas, ya kan? Apa sih pengalaman yang bisa Fatih dapetin dari pengalaman memimpin di kelas dan di kamar ini? Ya jadi kalau kita sebenarnya menjadi pemimpin itu, kita biasanya harus siap dibenci dan harus siap disukai. Dan sebagai pemimpin itu tanggung jawabnya lebih besar. Kita harus menahan rasa sakit yang ada. Misalnya kita punya masalah, kita harus menyembunyikan masalah itu dari orang lain. Hanya diri kita sendiri yang tahu. Jangan membuat anggota kita menjadi khawatir juga. Dan menjadi pemimpin itu juga harus yang namanya rela menahan sakit. Ya misalnya kita demam, orang biasanya kalau anggota demam misalnya langsung istirahat. Tapi kalau kita menjadi pemimpin, kita harus menahan yang namanya rasa sakit itu. Harus ditahan lah.
Nah, kalau untuk cara Fatih sendiri memimpin teman-teman di kamar sama di kelas itu kayak apa? Ya pertama kalau saya memimpin di kelas dan di kamar itu dengan cara merangkul, dengan cara kata-kata merangkul, dengan mengingatkan, dan saya memberi kebebasan mereka untuk berpendapat apa yang kurang dari saya, apa yang mereka ingin sampaikan ke saya untuk saya tambahkan atau saya perbaiki lah. Nah, tadi kan Fatih sendiri bilang kalau misalnya pasti ada yang nggak suka, Iya. kan? Dan jadi pemimpin itu harus dibenci. Nah, kalau Fatih sendiri itu menanggapi orang-orang yang nggak suka sama Fatih mungkin itu gimana? Ya biasanya saya memberikan mereka pendapat apa sih yang mereka nggak sukain dari saya dan apa yang pengen dia lakukan untuk agar saya berubah gitu. Iya seperti itu. Nah, kemudian nih pasti kan kalau tadi misalnya kita udah dapat nih, kalian berdua udah 6 bulan di sini, udah jadi 1 semester di sini, udah mendapatkan banyak tantangan, udah mendapatkan banyak hal-hal menarik, ya kan? Nah, sekarang apa sih perbedaan kalian berdua nih sebelum dan sesudah menjadi santri di Pondok Medina Zaka ini? Kan Eki dulu. Ya kalau bedanya tuh beda banget ya. Ya kalau biasanya habis bangun tidur tuh ketemu orang tua, sarapan tuh kayak disiapin lah apa yang kita mau. Yang kita mau sarapannya apa biasanya disiapin. Kalau di sini tuh kayak beda gitu, langsung ada yang laut dari pondoknya langsung gitu. Kalau buat Fatihnya, Ya kalau misalnya perbedaan sebelum santri dan sesudah santri itu biasanya kalau kita misalnya ketika kita sulit belajar nih, biasanya kalau di rumah kita diajarin orang tua sampai kita benar-benar bisa, tapi kalau di sini ya sebagai pengganti guru itu kan sebagai orang tua kedua kita ya, makanya Anda menganggap ustadz dan teman-teman itu sebagai orang tua kedua Anda, sebagai pengganti orang tua lah di rumah, seperti itu. berarti pada kesimpulannya adalah yang paling kalian berdua rasakan itu adalah rasa mandiri ya. Iya, rasa mandiri. Nah, kalau Allah pengen tahu dong bagi kalian berdua nih, apa sih yang bisa kalian katakan, oh saya sudah mandiri itu apa? Tolak ukur kalian bisa mengatakan diri kalian sudah mandiri itu apa? Mungkin gimana sih? Ya kalau kita sudah merasa mandiri ya kita sudah bisa melakukan sesuatu hal dengan sendirinya, dengan tanpa bantuan orang tua, walau tanpa bantuan seseorang. Ya walaupun kita masih kadang bisa dibantu orang, tetapi kita agar merasa mandiri itu kita lakukan apapun yang kita bisa dahulu lah. Ketika kita tidak bisa, ya baru kita minta tolong orang. Seperti buat Piki. Yang buat saya mandiri ya saya contohnya aja ya. Contohnya kayak nyuci, biasanya kalau di rumah kan masih tinggal pakai mesin cuci aja kan. Terus kayak penyakit, biasanya kalau penyakit itu biasanya sama orang tua bisa dibantuin. Kalau sekarang ngambil obatnya sendiri, ini obatnya sendiri. Oke. Nah, selama 6 bulan kita Zaka ini banyak lika-liku ya tadi ya, banyak tantangan, banyak lika-liku yang kalian hadapi. Pasti pernah dong yang namanya, apalagi namanya anak baru itu kepikiran buat nggak betah. Iya, Ya nggak? pasti. Pengen pulang lah, sama orang tua lah. Nah, Allah pengen tahu dong motivasi apa sih yang bikin kalian tuh bisa betah di pondok ini. Buat Iki mungkin? Kalau motivasi itu biasanya saya sering kayak kawan kayak tiba-tiba apalagi pas lagi sholat gitu pasti kayak gitu. Terus biasanya tuh ada temen yang kayak udah lah nggak apa-apa, jangan juga pondok. Ya penasehati ya. Dia menasihati kayak merangkul, kayak menasihati udah sayang orang tua udah biayai pondok mahal-mahal jangan gitu. Oh, kalau buat Fatihnya? Ya kalau buat Anda sih motivasinya kita tuh yang pertama mulai dari niat dulu. Kalau kita niatnya udah bagus ya insya Allah bakalan betah di pondok. Dan kita kalau misalnya udah punya niat itu lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Dan kita juga harus sadar betapa susahnya orang tua mencari duit dengan keringat susah payah mereka, dengan perjuangan mereka. Sampai ada orang tua yang rela meninggal karena anaknya agar supaya bisa belajar di pondok. Tuh. Jadi secara garis besar adalah motivasi kalian berdua adalah orang tua ya. Oke, baik. Nah, kemudian nih kalian kan hidup di pondok ini bareng-bareng. Iya nggak? Iya. Di asrama, di kamar, di kelas, di mana pun itu kan hidup secara bersama. Dan setiap asal daerah itu berbeda dan mempunyai sifat-sifat berbeda. Ya kan? Kalian itu kalau misalnya di kamar dengan kumpulan orang-orang yang berbeda daerah, berbeda asal, berbeda sifat itu, gimana sih hubungan kalian sama teman-teman? Mungkin Fatih? Ya kalau misalnya perbedaan sih itu udah wajar lah.
Tapi kalau misalnya ada teman-teman kita yang misalnya cara berbicara berbeda, ya kita harus memahaminya lah atau mengikutinya. Ya wajar lah orang dari suku-suku lain dan dari provinsi-provinsi lain. Ya misalnya orang-orang yang bisa bicara keras, kita nggak bisa bicara keras, kita tanggepin aja nggak apa-apa. Nanti kan orang itu sendiri juga bakalan bisa beradaptasi dengan orang-orang lain. Tuh. Kalau Iki Jadi sama kayak si Fatih gitu. Kayak ya paling bisa tambahnya kayak lebih berbeda gitu dari yang dari rumah. Kalau beda kan kalau di rumah tuh udah tahu gitu. Kalau di ini kayak apalagi pas pertama kali ketemu orang yang kayak sifat-sifatnya tuh beda dari rumah, yang lebih keras gitu semuanya. ada nggak sih cerita menarik nih dari kalian berdua, mungkin salah satu dari kalian yang bikin kalian tuh terkenal banget, ternyata berteman di pondok itu seperti ini. Ada nggak sih yang punya cerita menarik mungkin? Tentang pertemanan. Iya. Ya punya sih. Jadi pas saya pertama kali masuk pondok itu, saya awalnya masih belum kenal, masih takut untuk berteman lah, awalnya masih malu. Terus saya mulai berteman dengan teman kamar, tapi kamarnya agak jauh. Itu saya berteman awalnya masih biasa-biasa saja. Nah terus saya ajak dia jalan-jalan, itu sudah mulai dekat. Ya habis itu saya berkenalan lagi dengan teman sekamar saya, dengan sekamar saya, bercerita bareng, dan akhirnya menemukan yang namanya sahabat sejati. Nah jadi sahabat sejati itu yang saya inginkan itu ya teman-teman yang sering merangkul, yang saling memotivasi dan saling mendukung. Saya dulu pertama kali masuk pondok sudah punya sahabat yang sudah cukup untuk merangkul saya untuk betah di pondok. Jadi ketika saya tidak betah, teman saya bakalan merangkul, dan ketika teman saya tidak betah, saya juga merangkul. Jadi saling merangkul lah. Itu cerita menarik saya tentang pertemanan. Berarti bisa menemukan sahabat sejati ya, yang sahabat bisa merangkul satu sama lain, menjaga satu sama lain, itu ya merupakan cerita menarik buat. Iya. Dan selain dengan teman-teman, ya kita kan juga hidup di pondok ini, ada seorang mudabir, ada ustadz guru-guru. Iya. Nah, menurut kalian berdua nih, bagaimana sih peran-peran asatidz, peran-peran para guru di pondok Madrasah Zakaik? Mungkin dari Iki? Perang-perang untuk santri-santri gitu, dia berjuang kayak demi nggak tidur demi untuk santrinya gitu. Jadi kayak tidurnya berkurang gara-gara santrinya. Terus kayak rata-rata kan mudahir itu pembelajarannya ada yang kurang gara-gara ngurus maskannya gitu. Oke, kalau buat Fatih? Ya kalau ustadz itu biasanya lebih mementingkan kepada murid-muridnya lah. Dia rela tidak tidur, rela bekerja keras demi agar santri-santrinya tuh belajar lebih giat. Dan ketika alam mudabir itu dia lebih mementingkan ke adab, ya, mengutamakan adab, dan mereka terus bersabar ketika masalah muncul dari santri-santri lain, terutama santri-santri baru ya. Biasanya santri-santri baru itu kan banyak masalah. Jadi alam mudabir itu bisa sebagai kakak, bisa sebagai ayah, bisa sebagai ibu. Jadi alam mudabir perannya lebih banyak untuk mengingatkan para santri-santri yang baru. Nah sekarang nih, menurut kalian berdua, ya kan? Tadi kan Allah sudah sempat menanyakan apa perbedaan kalian sebelum dan sesudah masuk pondok, ya kan? Dan itu tadi menemukan banyak sekali perubahan dan banyak sekali perbedaan, ya kan? Nah sekarang menurut kalian nih, bagaimana sih Tazaka itu bisa merubah sudut pandang kalian sebagai santri yang mana sebelumnya berpikiran A, ketika masuk pondok menjadi santri bisa berpikiran B? Itu bagaimana sih kalau dibagi? Ya mungkin bisa dari isi dulu. Kayak bagaimana Tazaka itu kayak mengatur alam mudabirnya untuk kayak mengatur santri-santri yang lain gitu. Terus kayak Tazaka tuh kayak dia lebih banyak mengubah dari sifat rumah ke sifat pondok gitu. Lebih banyak kayak adab contohnya. Kalau buat Fatihnya? Ya kalau Tazaka tuh dari sudut pandang dari orang-orang masyarakat biasanya agak berbeda jauh. Karena kalau bisa di rumah itu dulu itu saya jarang diajarkan namanya, tidak dipentingkan namanya sesuatu yang sunnah-sunnah dari Rasulullah. Tapi kalau dari sudut
pandang Tazaka, jadi dia lebih mengajarkan selain wajib juga sunnah. Jadi mengajarkan kita agar tahu juga sunnah-sunnah dari Rasul yang ya selain wajib lah. Jadi semuanya berbeda jauh memang. Berarti bisa diambil garis besar ya kalau misalnya Tazaka itu caranya mempengaruhi pandangan kita itu dengan memberikan contoh kepada catrinya ya kan. Entah dengan menekankan hal tadi hal sunnah Rasul, sunnah Nabi, dan mungkin dari adab dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalian nih sebagai santri baru dan sudah merasakan menjadi santri mudah-mudahan Tazaka ini, ada nggak pesan yang pengen kamu sampaikan mungkin untuk pemirsa di rumah yang ada niatan buat jadi santri di Pondok Pesantren Tazaka ini? Mungkin bisa disampaikan ke penonton ini dari Iki dulu mungkin. Mungkin dari Fati dulu. Oke, dari Pati ya, maaf. Ya kalau misalnya kalian semua ingin menjadi santri, yang terutama itu adalah dari niat kita dulu. Kita di pondok itu niatnya seperti apa sih? Kalau kita niatnya udah bagus, niatnya untuk mencari adab, mencari ilmu, untuk memperkuat agama dan bahasa, insya Allah kita bisa menjadi santri yang sukses dan bisa menjadi santri-santri yang insya Allah betah lah di pondok. Ya itu dari saya kalau ketika kalian semua ingin menjadi santri. Oke, kalau buat Iki, Ya menjadi santri itu kayak lebih seru gitu, kayak lebih asik dan ke masyarakatnya tuh lebih dalam. Kayak yang biasanya di rumah jarang main, jadi pasti di pondok sering main. Dan kalau lagi biasanya kalau di rumah kalau lagi sedih tuh nggak ada yang rangkul, kalau di pondok tuh ada yang rangkul. Jadi kalau di pondok itu lebih dalam ke masyarakatannya gitu aja. lebih ada kebersamaannya ya dibandingkan di rumah. Oke. Baiklah pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di ujung acara podcast Santri Bicara pada kesempatan kali ini. Dari podcast kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kehidupan santri di Pondok Pesantren Tazaka ini memiliki banyak lika-liku dan rintangan. Tetapi mereka berdua dapat menghadapinya dengan semangat dan dengan tangguh karena dengan faktor kebersamaan dan dukungan dari teman-teman serta asatid-asatid yang membersamai mereka selama 24 jam di pondok ini. Baiklah, saya Ahmad Zaifi sebagai host Tazaka TV pada kesempatan kali ini pamit undur diri dari hadapan pemirsa Tazaka TV sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.